Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في آية القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Sadaqallahul adzim. Al-ayah manana wallahu alam bihaqi qadril muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis bimana wallahu alam bihaqi qadril muradi. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat wal afiat, yang mudah-mudahan segala kenikmatan ini menjadikan satu wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita, dan mudah-mudahan juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, tiada lain yaitu Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at khusus dan umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikut, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ikhlas beserta jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para aparatur pemerintah setempat, Bapak RT, Bapak RW, yang mudah-mudahan pula dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tokoh masyarakat, para ustaz, para guru-guru yang insyaallah mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Yang saya hormati para orang tua saya, bil khusus para jamaah, yang mudah-mudahan kita semua termasuk manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah. Pada kesempatan malam hari ini kita selalu bisa berkumpul untuk menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalab ilmu. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini pertama ada suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mudah-mudahan kumpulnya kita semua pada kesempatan malam hari ini menjadikan satu wasilah segala cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya berkahnya thalab ilmu, mudah-mudahan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak putra-putri yang saleh dan saleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihasilkan segala cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga mudah-mudahan menjadi anak dan putra-putri yang berguna bagi negara dan agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya dengan berkahnya thalab ilmu, mudah-mudahan segala urusan kita, usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik rezeki kita mudah-mudahan dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya, andaikan bila mana seumpama di keluarga kita ada yang kurang sehat, baik tidak sehat secara jasmani maupun rohaninya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuk jenis penyakitnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir, bila mana ada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, baik kedua orang tua kita ataupun sanak keluarga kita,
Mudah-mudahan di alam kubur sana oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat yang sebaik-baik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan disimpan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu bila barakah kita buka pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dan sekaligus mudah-mudahan suratul Fatihah ini menjadikan wasilah segala urusan kita dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إلا قضتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حشر مقصدنا أمور الدنيا والآخرة برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas di bab Fatihah. Berikutnya adalah Faslun Tasbihatul Fatihah. Pasal yang berikutnya, bab yang berikutnya menjelaskan tentang tasdid di suratul Fatihah. Arba'ata asyarata, tasdid yang ada di surah Fatihah ada 14 ya. Makanya kita sampai pegang Quran. Ada 14. Maka hukum pembacaannya wajib tasdid dapat. Kan, kalau dipecah berarti ada 2 huruf Pak, kalau nggak pakai tasdid. Itu dengan adanya tasdid sama dengan 2 huruf Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yang pertama Ar, kedua Roh. Jadi 2. Jadi untuk mempermudah tidak disimpan 2 huruf di situ. Jadi hanya 1 karena ada tasdid. Jadi tasdid di surah Al-Fatihah ada 14. Bismillahi faukulan. Yang pertama tasdid di lafaz bismillah faukulan, di atas huruf lam. Bismillah. Bismillah. Jangan bismillah. Kalau sih lagi ngobrol baca bismillah nah itu sih jadi masalah Pak. Yang jadi masalah dikala kita baca Fatihah, dikala kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti di haknya wajib ada tasdid kalau gitu, Pak. Sedangkan di sini yang ada tasdid adalah fauqul lam, di atas lam, bukan fauqul ha, tapi fauqul lam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi harus dapat Bismillah. Nah, sebentar aja Pak, tendernya ditekannya sebentar. Bismillah, Bismillah. Jangan lama-lama gini. Bismillah. Salah itu Pak. Selewat aja Pak, nggak wajib lama di situ. Bismillah, asal lempel Pak. Bismillah, Bismillah. Mulai karena bukan nun. Kalau nun dan mim nggak jadi masalah Pak. Suka nun ada nun di adan tuh. Asyhadu anna. Nun itu Pak. Nggak apa-apa. Lama juga. Asyhadu an di mim nggak apa-apa Pak. Muhammad nggak apa-apa, panjang. Luar dari itu jangan lebih dari panjang, jangan terlalu panjang Pak. Bismillah. Apa? Di bismillah faukulan, di atas lam Pak. Yang kedua, Ar-Rahmani faukuro. Tasdidnya ada di lafaz Ar-Rahman, di atas huruf ro. Situ di atas huruf ro. Adik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Haji terus belajar lah, nggak apa-apa terus aja. Pak, namanya belajar. Kalau seandainya kita ngerasa salah terus mundur, itu yang lebih salah Pak. Bukan menurut saya Pak. Cek Allah di surat Al-Ahzab jelas di situ. Walaisa alaikum junahun bima akhtatum bihi, kata Allah. Kata Allah, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf. Tidak ada dosa Pak, tidak ada kesalahan buat kita. Tapi kata Allah, walakin ma ta'amaddan qulubukum. Kata Allah, tetapi akan menjadikan satu dosa, satu kesalahan bila mana ta'amad dan qulubukum, di hatimu yang bermasalah. Artinya walakin nama ta'amad dan qulubukum, udah tahu salah, enggak berusaha untuk mencari ilmunya Pak. Walakin kalimat walakin mata adaman qulubukum itu seperti itu Pak. Udah tahu salah, enggak mencari ilmunya. Tapi selama mau cari ilmu, walaupun salah, kata Allah, walaisa alaikum junahun bima akhtatum bihi. Tidak ada dosa untuk orang yang khilaf Pak. Seperti itu. Betul. Jadi nggak usah amat yang ngaji terus Pak. Ingat Pak, dulu waktu pesantren Jasinga saya Pak, itu kitab Fathul Muin Pak, kita bikin kurang lebih segini Pak tebalnya Pak. Tebalnya segini Pak. Ini empuk Pak. Ini kalau ngaji nggak bisa Pak sama santri senior. Ngaji juga plak Pak. Santri teh. Saking memang harus bisa-bisanya kita Pak. Gitu. Ya makanya kalau kita menyantai ya Pak ngaji lah. Ngaji nyantai ya Pak. Gak usah serius-serius nih Pak. Yang ketiga, Ar-Rahim. Ar-Rahimi Bokoro. Yang ketiga dilapat Ar-Rahimi di atas ro sama Pak. Tasdidnya di atas huruf ro. Jadi kesimpulannya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh Pak, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru paling jumpa bukan udah seorang barang nanti. Tiga coba. Yang tiga itu ada di lafaz bismillah. Yang pertama di atas lam jalalah, yang kedua di atas ro di lafaz ar-rahman, yang ketiga di atas ro di lafaz ar-rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya apa? Alhamdulillah. Berikutnya tasdidnya itu ada di lafaz alhamdulillahi fokul lam jalalah. Sama Pak, ada di lafaz lam jalalah tasdidnya. Bismillah, udah kayak tadi, berarti alhamdulillah, alhamdulillah. Hak kecil Pak. Alif ke lam Pak, jangan sampai terjadi kolkolah, biasa aja. Alhamdulillah, jangan Allah, jadi gitu. Kalau dipentalkan berarti kolkolah Pak. Kalau alhamdulillah, kolkolah itu. Alhamdulillah itu kolkolah Pak. Lam tidak termasuk golongan kolkolah. Biasa Pak. Alhamdulillah. Maka kalau konsepnya Pak dari bismillah kita misalkan diwasol beda lagi bunyinya Pak. Lihat Pak Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wasol, jangan alamil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salah. Milhamdu, Pak. Alifnya dibuang, fathah malam dibuang. Jadi dari mim kasroh masuk ke lam sukun. Milhamdu. Kalau main di wasol langsung diteruskan. Kita mah udah main di wakaf aja, Pak, main berhenti aja kita mah. Nah, gitu. Cek enteng-enteng aja dulu. Alham ha pada ha kasrah he ha domahu ha heho. Nah itu ha kecil, Pak. Kalau ha besar beda lagi. Ha pada ha kasrah he ha domahu ha heho. Nah, kalau kha beda lagi. Kha pada kha kasrah he kha domahu kha heho. Entah bisa ngejah, Pak Bun. Bapak tak bapak, alif tak bapak. Oh, gitu. Bisa gitu jadi. Nah, jadi gitu. Jadi itu hak kecil, Pak. Nah, yang di lam jalalah di situ, Pak. Lillahi. Nah, itu baru hak besar, Pak. Lillahi. Pokoknya kurang ngambek anak masih. Nah, gitu. Udah hak besar. Gitu. Kan kalau marahnya pakai hak kecil gak bakal takut, Pak. Kan gitu. Nah, gitu. Lillahi. Nah, gitu. Berikutnya, Pak. Rabbil alamin. Berikutnya tasdid ada di lafaz Rabbil alamin fokul ba, ada di atas huruf ba. Rob. Jangan langsung dibuka, Pak. Alhamdulillahi Rabbil, jangan langsung dibuka. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, berarti nggak dapat tasdid, Pak. Tahan dulu sebentar, jangan langsung celangap, jangan. Alhamdulillahi Rabbil, tapi bukan berarti berhenti. Bunyi tetap ada, Pak. Rabbil. Dan ini alhamdulillahi Rabbil. Oh, suara. Nah, salah deh. Tetap suara masih ada. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil. Itu peteguh itu. Alamin, ain itu. Ain. Bukan alamin. Kalau alamin beda lagi mananya itu, Pak. Alamin milik Allah semua alam semesta. Alamin. Ain pada ain dasrai ain dama'u ain. Kalau hamzah kan sama dengan alif, Pak. Alif pada a, alif kasrai, alif dama'u a i u biasa untuk ngehedeun. Nah, kalau ain aya ngehedeun ain au. Nah, mainna di tenggorokan, Pak, dilak-lakan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Min. Jadi alamin. Salah. Patokannya, Pak, sukun bertemu ya mati di situ. Kasroh bertemu ya mati, kasroh tuh minnya di kasroh, Pak. Di situ. Yang mim kasroh mi itu. Minnya di kasroh. Setiap setiap kasroh bertemu sukun yang ya itu di atas ini sukun, Pak, itu. Nah, setiap kasroh bertemu ya sukun, hukumnya matobi dibacanya dua harakat, Pak. Alamin. Kumaha lamun kieu alamin enna yang dipanjangin di nuna alamin. Salah. Itu. Jadi alamin. Itu matobi, Pak. Alamin. Kasrah bertemu ya sukun. Ya sukun, patokannya itu kasrahnya di mim. Alamin.
Berikutnya apa? Ar-Rahman. Faqura. Berikutnya masih lafaz Ar-Rahman. Faqura. Di huruf ra itu sama dengan lafaz bismillah, Pak. Kedudukannya Ar-Rahmanir Rahim sama dengan bismillah. Saya bismillah, Pak. Coba berikutnya, Pak. Malik Yaumiddin. Faukul dal. Tasdid berikutnya ada di lafaz Malik Yaumiddin. Ada di atas huruf dal. Dal. Ijahriyahnya hurufnya dal. Di fathah jadi da. Di kasrah jadi di dhammah jadi do. Dadi do. Akan terjadi kekeliruan dengan dod, di mana dod itu di dhammah, dal dhammah do, dod dhammah do. Nanti yang akan membedakan adalah cara pembacaannya, Pak. Gitu. Malik Yaumiddin, yau, Pak, bukan yao. Yau, bising patut menanyakan deui. Yau, Yaumiddin. Memang tulisannya yau, Pak. Yawau sukun patah yau. Nah, tapi dibacanya yau. Pokoknya apa? Di antara fathah, di depannya fathah, di belakangnya waw sukun kayak gitu. Mau apapun huruf di depannya, misalkan tak waw sukun patah tahu baca ulah tahu. Gitu, Pak. Gitu. Alif waw sukun patah au. Bukan au. Gitu. Sin lepas sin waw sukun patah sau, Pak. Bukan sau. Gitu. Lam waw sukun patah lau bacanya, Pak. Bukan lau. Gitu, lau. Madlen itu, Pak. Tahu. Yau. Sau. Jauh. Jadi lebih kebu, Pak. Lebih kebu. Cuma jangan dipanjangkan, Pak, itu bukan atau itu madlen. Malik Yaumid. Awas, dal tasdid mid Malik Yaumiddin. Nah, termasuk dal itu kalau disukun termasuk golongan huruf qalqalah, Pak. Itu qul huwallahu ahad. Nah, itu qalqalah kubro. Termasuk dal ada termasuk golongan huruf qalqalah. Patokan qalqalah masa gitu ya, Pak. Baju di toko. Geus eta. Ba, jim, dal, kof, baju di toko. Nah, patokan qalqalah mah itu. Nah, itu qalqalah Pak. Nah, gitu. Sampai 3 ayat 4 ayat dulu, Pak, kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sok, mengapa? Ayo sok, bareng-bareng, mengapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mantap lah. Yang berikutnya, Pak. Iya karena butuh fokul
Ya, wa iyyaka nasta'in fakul ya. Tasdid yang berikutnya ada di huruf iyyaka na'budu. Di huruf ya, di lafaz iyyaka na'budu di huruf ya. Wa iyyaka nasta'in di huruf ya, sama Pak. Seperti yang kemarin kita bahas, kalau tasdidnya enggak kena, hukum Fatihahnya berarti rusak, batal salat, dan maknanya artinya pun akan berbeda. Iya, 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 iya. Jangan gini, iya, nggak dapat. Itu bukan seetik Pak. Iya, iya, karena iya, karena bodoh, iya, karena nasta'in. Itu Pak. Kepada Allah aku beribadah dan kepada Allah aku meminta. Kalau nggak ada tasdidnya, maknanya beda. Kepada matahari aku beribadah dan kepada matahari aku meminta. Jadi tasdidnya bawa. Jadi bukan hanya sebatas ruksak bacaan sholat ya, tapi akan rusak juga ketauhidan kita dan kita. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di iyyaka na'budu, iyyaka hiku. Ada hamas di kaf sedikit Pak, angin ada angin sedikit Pak. Iyyaka na'budu, ainnya dapetin Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, akhirnya Pak, berikutnya itu ada di shot Pak, tasdidnya ada di shot. Hanya besar Pak. Jangan kalau salah, besar Pak. Ihdinas Pak, diperhatikan. Di situ ada nun ada alif, Pak, ada tanda panjang. Dikarenakan di shotnya itu ada tasdid, maka alifnya itu dianggap nggak ada Pak. Jadi dari nun dimasukkan ke shot. Ihdinas Nah, kok agak penting Pak. Ihdinas kalau enggak menemukan takutnya kayak tak titu. Jadi titu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tasdid bilang Pak. Tasdid bilang. Jangankan menurut tajwid, menurut hukum tajwid, menurut hukum nahwu, kalau nggak dibaca lamna, nggak ditasdid salah menurut ilmu nahwu ya Pak. Itu Pak. Jangankan menurut tajwid, kalau tajwid udah pasti salah Pak. Kalau nggak kena tasdid kan. Syiratal ladzina baharkan atau bi syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan dipanjangin Pak, jangan alaih. Itu bukan mantobi, itu madleh. Alaihim selewat aja, yang penting dapat. Alaihim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu ekspresi muka main Pak. Ekspresi muka, ekspresi bibir main. Menyon Pak, teguh gitu. Syiratal ladzina
ghairil, jangan panjang-panjang, jangan bukan mata bi'i itu mata. Ghairil langsung Pak, jangan ghairil. Nah. Jangan khairil dari bacana. Ghair, lak-lakan Pak. Ghairil maghdubi, jangan khairil, jadi khawan itu Pak. Ghairil maghdubi, di ghairil itu tidak ada, itu kompak. Awas baca jangan sampai ada yang sudah baca gitu. Ghairil itu bukan itu kompak, udah lewat tuh Pak. Ghairil maghdubi, nah di situ panjang mah, dua harga. Ghairil maghdubi, dua harga. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil lagi Pak. Ghairil alai, nah Pak. Dengan alaihim itu alai itu tidak panjang. Alai lewat aja, dengan ghairil selewat deh. Kecuali di lin itu bentuk fi'il baru. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya sukun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salam pegang bareng-bareng Pak. Bismillah Pak. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So, mangga Bapak-bapak, ayo. So, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilalui Pak, supaya dapat dal itu bukan ada bahasa disebut ini jahiyah dulu Pak. Ada disebut dal, ada disebut zain, ada disebut jim. Ini dikala nanti hidup fathah, kasroh dan doma akan hampir sama Pak. Ada dal, ada jim, ada zain.
Bahasa Indonesia ada J, ada Z, Pak. Zal kasroh, zal patata. Ujung lidah tempelkan ke belakang ini, Pak. Zal. Zal. Zal patata, zal kasroh, zal domatu, zal itu. Kalau jima bebas Pak, nyalangap weh. Ja patah ja kasroji, jim patah ja jim kasroji, jim domaju jaji ju. Kalau Z ada mirip bibirnya Pak. Z patah sa, Z kasroji, Z domaju, sa zizu, jim jaji ju, dal itu. Pak jurus pengolok Pak jurus itu cepat buku ngajakal ngaji dileliti karena kita itu nggak ada yang ngajakal Pak, nggak ada yang ngajakal ya gitu. Tadi itu jajiju sazizu itu Pak. Potitu tanah hati itu biasa Pak. Alif ain a i u a i o kafo kakiku ko e o gitu Pak. Itu mau tunggu main bisa terapkan. Itu ini yang disebut pejuang-pejuang Allah begini ya Pak Haji. Inilah pejuang-pejuang Allah, artinya dengan usia seperti ini masih kita mau berusaha Pak. Aku yakin Pak. Misalkan pendek umur, kira waktu lagi gesit-gesit nang ngaji pendek umur, aku yakin Pak surga bagianan Pak. Karena kita sedang memperjuangkan ilmu Allah Pak. Artinya di bab ini Pak, di bab ini kita tidak berbicara tentang masalah mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D Pak. Sama kami ngaji bab Quran Pak. Yang akan membedakan adalah bab qiraatnya Pak. Ada qiraat sabah yang misalnya itu bagiannya qori tahu ya. Orang mulai qori Pak. Gitu. Itu beda dan ada pun terlepas baca itu sama Pak. Huruf ikhfa, huruf ijhar ada 6 itu huruf iqlab ada 1 itu sama macam apa? Enggak ada yang membedakan. Itu huruf ijhar 6 alif ha ain ha ghaib kha 6 itu ijhar adalah Pak. Tetap ada Imam Syafi'i pun 6, Imam Hanafi 6, Maliki 6, Ahmad Hambali 6 boleh ngerubah. Itu Pak. Itu terus guna. Terlepas gunanya itu ada guna, idgham ada itu biguna, ada itu bila guna, seperti ya atau waw itu kan masuk ke guna Pak. Makanya bila guna, makanya guna bukan bila guna. Kalau nun mati bertemu ya, rata-rata yang misalkan mim nun sukun patah man bertemu dengan ya patah, itu rata-rata bacanya adalah apa? Maya gitu kan? Itu harus ada idghamnya Pak sedikit Pak. Nah, itu mau naik Pak. Maya, nah itu disebutnya guna Pak. Bila guna, bahasa kitanya tidak menggunakan guna. Kalau guna menggunakan guna, harus ada bunyi-bunyi guna. Jangan maya, jangan. Harus ada gunanya, guna. Wa man ya'mal misqala. Nah, jangan wa may ya'mal, enggak dapat Pak. Wa may gunah tapi ada ngedengung Pak. Kalau dengung khusus ada lagi tuh bagian ikhfa Pak. Tuh. Nun ketemu ta, nun mati bisa ketemu ta, mim patah, mim sukun
mim sebelum mim nun sukun patah man ketemu tapat misalnya manta, nah itu baru namanya ikhfa dengan mutlak baik. Manta anta ing ung nang ning nung, nah ikhfa itu apa mutlak? Ikhfa mutlak baik itu mah. Kalau yang tadi wamai, nah itu bukan ikhfa, guna ikhfa. Masukkan dulu dari nun mati ke ya, nanti timbulkan gunanya. Wamayakna, jangan wamayakna. Kalau wamay berarti gunanya nggak dapat Pak. Wamay mainnya di situ. Wamayamal bisofa. Itu Pak. Mahal bikin bisa bagus jadi ketik Pak. Itu. Ada keterangan di kitab Talimut Alim Pak Haji. Oh Bapak, ini sebagai apa? Sebagai penyemangati Bapak ya. Di kitab Talimut Alim itu ada. Yang wajib nage ngajinya Pak. Tanyakan kayak gitu. Wajib nage ngajinya tuh bisa jeung tenot wajib Pak. Itu. Yang wajib itu ngajinya. Enggak bisa itu nggak wajib Pak. Kenapa kalau berbicara seperti itu? Karena kapasitas otak manusia berbeda Pak. Satu, lidah seseorang berbeda. Ada yang cadel, ada yang benar. Gitu Pak. Nah gitu. Hah? RGL Pak ya saya tambah Pak. Itu pondok letahnya gitu. Nah, jadi ada elat ke sana. Bukan berarti ya udah kalau gitu mungkin nggak bisa juga nggak mau, bukan Pak. Cuma ada elat lagi. Peperihen ngaji tosilat bisa mengadu. Nah gitu. Saya ngaji di pondok habis 11 tahun Pak. Kalau kita nggak bisa, masya Allah 11 tahun anak-anak unggul gitu kan gitu. Nah jadi gitu. Jadi kalau kita mau pakai alat itu pun yang wajibnya itu ngaji Pak. Gininya diwajibnya. Terlepas hari ini kita ngaji, setelah diamalkan maca ain gitu deh. Apa orang mah? Ini ketok gitu. Jadi, tak jadi dosa Pak, nggak jadi dosa. Gitu. Ho orang buat gitu. Ho, salah kena, nggak jadi dosa. Ada dalil kita keterangan di kitab Talimut Alim kayak gitu. Gitu. Dan Qur'annya udah dijelaskan. Walaisa alaikum junahum bima akhtatum bihi al-ahzab. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang khilaf selama khilafnya itu kita mau belajar gitu. Anu dosa mah udah salah kamu belajar. Nah itu ya gitu Pak. Jadi nggak ada kategori susah gitu Pak. Nah gitu. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau PAP suka ngeden kan, lagi ngeden apa? Nah gitu ngeden. Itu batuk gitu ya. Nah gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
jangan dipecatkan, jangan dipentalin, Pak. Jangan gini. Ghairil maghdubi, jangan. Itu bukan qalqalah, biasa. Ditahan Pak itu, Pak. Ghairil dilak-lakan tangannya. Ghairil maghdubi. Kalau nggak ditahan ada kesimpulan akan mental lagi, Pak. Jadi qalqalah nanti. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi sih Pak, persentase 70% masuk Pak Bu. 70% masuk Pak. Jadi kalau memang misalkan nggak ada adat hikmah siapa wahai imamah kalau itu imamah sampai itu Pak Haji siapa wahai imamah 70% udah masuk, sisanya toh kita masih sambil belajar ini Pak, itu kan. Masalah suara nggak jadi, misalkan Bapak baca ya Pak, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu dapat Pak, nggak jadi masalah. Jadi masalah, nggak ada ragaman gitu. Maliki yaumiddin, nggak jadi masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Pak itu dapat. Gak usah pakai ragam, makanya kan kita kembali lagi ke rukun sholat Pak. Suara dan ragam tidak jadi patokan waktu sholat. Ini patokannya Fatihah benar aja dulu. Jangan dulu kita tuntut surat terbenar apa itu Pak. Kamu yang dituntutnya Fatihah itu repot urusan itu. Jadi gitu Pak. Nah, jadi persentasenya udah masuk 70% Pak. Tuh. Ada pertanyaan Pak? Kasih waktu 5 menit Pak. Kalau ada pertanyaan bagus. Kepala Tolim. Hah? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi di sini nggak wajib antara dot ke lam ada tasdid. Itu nggak wajib menekan 2 harakat. Yang wajib menekan 2 harakat mim nun. Tadi asyhadu anna Muhammad. Nun mim wajib. Harakat. Kalau lam tidak masuk golongan. Itu asal tempel. Waladdallin. Naikin. Turun ke? Waladdallin. Nah, bola galak euy. Bagus. Waladdallin. Galak euy. Gitu Pak. Ayat kedua. Waladdallin. Itu Pak. Jadi lam itu kan termasuk huruf yang wajib ditekan Pak. Mim nun yang wajib ditekan. Inna lillahi inna nun inna amma mim itu lam kapan tuh masih ada Pak Julus men iya
Atas. Nah, mudah-mudahan tolakul ilmu kita, bacanya suci Quran kita, khusus surat Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan tiap-tiap harakat dan huruf mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkah surat Al-Fatihah segala urusan dan tujuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Pak, surat Al-Fatihah tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada 24 Rasul yang lain. Tidak pernah diturunkan oleh Allah ke 4.000 Nabi yang lain. Mengikuti ahli hadis, Nabi itu kurang lebih ada 4.000 Pak. 4.000 Nabi, 25 Rasul. Maka yang wajib diketahui adalah 25 Rasul. Kalau 4.000 lain wajib diketahui Nabi, repot Pak. 4.000 soalnya totalnya. Nah, jadi Fatihah hanya diberikan langsung ke Kanjeng Nabi, dan itu pun tidak diberikan dengan cara wahyu Fatihah Bapak. Kalau dari surat yang lain, beberapa ahli tafsir mengatakan Allah menurunkan wahyu di batu. Seperti wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu hadira. Tapi Fatihah mah Allah undang langsung ke aras Allah. Jadi 7 surat Fatihah ayat Fatihah ini tidak pernah diberikan kepada Nabi yang lain. Jadi makanya bagian dari wajibnya baca Fatihah karena Fatihah tidak pernah diberikan kepada Rasul yang lain. Itu hanya kepada Nabi doang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkahnya surat Fatihah segala urusan dan tujuan kita dirasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau mulia ini menjadikan satu wasilah kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf andaikan ada salah-salah kata, salah penguraian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khusus untuk saya dan untuk jamaah semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rahmatullahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wa liwalidayna warhamna wa rabbana syaghala wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin subhanallahi wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin umur dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah lana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.